berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri, ya. Nah, capaian pembelajarannya setelah mempelajari topik 3 ini tentang damai mulai dari diri, peserta didik diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri, mampu memberikan contoh sikap pulas asih pada diri sendiri. Nah, nanti kita belajar tentang identitas diri, ya. Identitas diri kita sendiri. Nah, mulai dari diri. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kita, sehingga kita merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah tidak menyembunyikan identitas diri? Misalnya, kalau ada yang ditanya, hobinya apa, tapi malu-malu, ada tidak? Aku nggak malu. Ada, Bu. Siapa? Kenapa ini? Kalau ditanya rumahnya malu, kenapa malu? Masih ragu-ragu karena orang lain. Orang lain. Oh iya, Mbak Anissa kalau ditanya rumahnya dia malu. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Tadi katanya Mbak Ani kalau diberi pertanyaan dia menjawabnya malu. Nah, kenapa harus disembunyikan? Karena apa? Oh iya, karena bayi itu kenapa kalau ditanya dia malu-malu? Karena banyak orang dia malu. Mungkin dia malu kalau jawabannya salah, ya? Seperti itu. Terus, apakah kalian merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Atau diperlakukan tidak baik karena identitas kalian? Ada tidak? Yang merasa kalau disuruh maju ke depan kelas ada yang malu? Ada tidak? Siapa? Mbak Ayi lagi, dia malu. Kenapa malu kalau tampil di depan kelas? Malu sama teman-temannya? Malu sama teman-teman. Yang lain gak ada. Kenapa bilang malu kalau di depan kelas? Oh, kalau Mbak Lisa kalau di depan kelas, kalau disuruh membaca dia belum lancar membaca, makanya Mbak Lisa malu. Nah, seperti itu ya, seperti benar apa yang diungkapkan teman-teman. Pasti ada yang merasa kalau dia ingin menampilkan identitasnya, pasti ada yang merasa malu. Lanjut. Nah, sekarang Bu Guru punya permainan. Sekarang kita yang 11 ini, yang 3 ini di samping sana berdiri. Yang 3, 1, 2, 3 di depan sini. Yang ini 1, 2, 3 di sini boleh. Kursinya dimasukkan dulu. Di sini. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sudah kan berdiri juga. Lihatkan kelompok-kelompoknya masing-masing kalau berdiri tegak. Nah, permainannya nanti kalau
Nah, coba dari Aini ceritakan dari awal tadi, dari identitasmu tadi, dari awal sukanya liburannya kemana? Nah, terus hewan kesukaannya? Terus makanan kesukaannya? Bakso. Tentukan, apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Nah, berubah-ubah kan? Tadi ada yang maju, ada yang tidak. Ya, siapa yang tadinya sama? Siapa yang sama? Yang maju terus siapa, Naco? Nah, yang berubah-ubah siapa? Yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah tadi siapa? Sing enek sing maju, enek sing ora maju sinten tadi? Nah, Aisyah. Terus Mbak Ayi sama Adila. Oh, maju terus itu artinya tidak berubah-ubah. Apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Ada tidak tadi yang sama? Ada tidak yang suka ke pantai tadi? Siapa yang suka ke pantai? Ayo. Berarti satu kelas semua sukanya ke pantai ya. Nah, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya. Nah, tadi ada yang suka ke pantai, semua suka ke pantai. Yang kedua tadi siapa yang suka mie ayam ngaceng? Nah, ada 3 anak yang suka mie ayam. Siapa yang suka bakso ngaceng? Yang suka bakso ngaceng. Ada berapa anak yang suka bakso? Ada 6 anak yang suka bakso. Nah, kenapa kok bisa terjadi ada yang suka mie ayam, ada yang suka bakso? Kenapa? Nah, rasanya berbeda. Ada ayamnya. Kalau bakso? Ada baksonya. Ada yang bakso besar, ada yang bakso kecil. Ada semua. Nah, kenapa kok bisa berbeda-beda? Bisa ada yang suka ayam, bisa ada yang suka bakso. Karena setiap orang itu punya identitas masing-masing. Dari semua identitas, mana menurut kalian yang paling penting dan berharga buat kalian? Dari semua tadi, dari liburan ke pantai, dari makanan kesukaan, dari hobi, dari hewan peliharaan, yang paling berharga apa? Nah, kenapa? Kenapa suka hewan peliharaan? Kenapa? Ya, hewan peliharaan itu kalau ditinggal dia bisa meninggal. Terus, kenapa Ayi suka yang paling berharga apa? Dia kalau punya peliharaan di rumah ada temannya. Ada lain siapa? Apa Ayi? Ya dari tempat wisata, dari hobi, dari hewan peliharaan, dari makanan, yang paling menurutku berharga apa? Kenapa? Siapa lagi selain hewan? Selain hewan apa? Ada lagi yang tidak? Apanya? Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Perhatikan dulu. Kamu lihat dia kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Nah, dari video tadi apa yang kalian lihat? Identitas orang. Identitas setiap orang itu ada apa saja biasanya? Berbeda-beda. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, benar. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Identitas setiap orang itu pasti punya nama, toh. Nah, nama itu pemberian siapa? Allah. Nama kok
Allah. Nama pemberian siapa? Orang tua. Orang tua kita memberi kita nama supaya kita punya identitas. Oh ini ya namanya Aini. Oh ini ya namanya Mas Sandra. Oh ini ya namanya Aisyah. Ini namanya Anissa. Nah, setiap orang itu pasti punya nama masing-masing kan? Selain itu juga punya agama. Setiap orang pasti punya agama. Kalau kita agamanya apa? Ada teman kita yang agamanya apa? Dan kalau walaupun berbeda agama, tetapi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, mungkin kita punya kesamaan dan ayo tepuk tangan. Sedang belajar, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, cap. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Nah, kita ini sukunya suku Jawa. Nah, kita suku Jawa, sama-sama suku Jawa, tetapi ada yang identitas agamanya berbeda. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Katolik, Hindu, Buddha. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Ya, wes. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Nah, identitas kita dari lahir itu adalah biasanya kita itu diciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu tidak bisa diubah. Punya identitas sudah bawaan dari lahir, ya. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Ada juga identitas kalau orang lain merendahkan, kita jadi tersinggung. Misalnya kalau kita sukunya suku apa? Suku Jawa, ada yang suku Jawa, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Itu kan beda-beda sukunya. Kamu Sunda ya? Gunakan standar diri. Nah, setiap orang itu unik. Adakah ya setiap orang itu sama? Semuanya sama biye? Sama dunia itu sama biye? Kalau semua laki-laki semua bagaimana? Kalau semua wajahnya sama semua bagaimana? Bentukkan. Coba kalau di kelas ini wajahnya sama semua atau tidak? Ayo. Nanti. Posek diri kan. Kalau satu kelas ini wajahnya sama semua bagaimana? Bingung, benar. Nah, kalau wajahnya semua sama pasti kita akan bingung kan? Makanya Allah menciptakan wajah kita berbeda. Kita punya identitas masing-masing. Nah, sekarang kita lihat video dulu. Gunakan standar diri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Tadi yang dilihat apa? Tentang apa? Keunikan orang. Ada lagi siapa yang tahu tunjukkan? Apa? Apa? Tadi tentang apa? Apa? Tadi kata Mbak Aji keunikan orang. Keunikan seseorang. Nah, berbeda. Berbeda rumah. Apa Aji? Aji apa Aji? Aji apa? Aji apa? Apa? Berbeda orang. Nah, dilihat dari video tadi, apa Mbak Rizka?
Baisa minder itu malu ya. Tadi dari video tadi ada seorang anak kecil yang berasal dari keluarga yang sederhana. Nah, dia malu teman-temannya punya apa-apa. Terus dia mengaku jadi anak orang kaya. Nah, teman-temannya kan tahu dia mencari tahu keadaan sebenarnya si anak itu. Ternyata dia bukan anak orang kaya. Lalu dia minder, dia malu, terus jadi anak yang tertutup. Jadi walaupun kita bukan berasal dari orang kaya, kita harus tetap bersyukur, benar. Kita tidak boleh minder ya. Tidak boleh membandingkan kita dengan orang lain. Nah, selain itu juga ada tadi yang kulitnya hitam, ingin jadi apa? Putih. Terus pakai apa? Pakai krim putih. Ada lagi yang rambutnya keriting, itu dijadikan apa? Lurus. Itu cuma mengikuti tren, dia ingin merasa seperti orang lain, guys. Nah, setiap orang itu unik ya. Setiap orang itu unik. Jadi kita tidak boleh merasa minder. Nah, yang harus kita pertahankan adalah kita harus jadi anak yang jujur, anak yang soleh atau soleha. Jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, yuk sekarang kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri ya. Nah, kepada diri kita sendiri, diri kita yang sudah berjuang, sudah belajar, ada yang sudah ranking 1, punya prestasi, menang juara. Kita harus bangga kepada diri kita sendiri. Nah, sekarang terakhir, guru pengen tahu identitas kalian seperti nama, tempat tanggal lahir, terus hobi, kesukaan, makanan kesukaan, ciri khas kalian. Misalnya, saya adalah anak yang periang, saya adalah anak yang rasa gila loh penuh ya. Laki-laki kok mau pink. Dan sekarang anak tulisnya dikeluarkan.
Hewan peliharaan? Hewan peliharaan kucing. Nah, sudah boleh duduk. Terima kasih. Sekarang guru minta Tisa. Bacakan punya kelompokmu ini salah satu namanya nggak usah disebut. Sekarang sudah buat identitas masing-masing ya. Jadi setiap teman sudah tahu identitas temannya masing-masing. Nanti boleh berkeliling membaca identitas temanmu ya. Nah, ini sudah selesai ya wawasan kebinekaan global dari Bu Guru tentang berdamai untuk diri. Nah, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Saya ingin berdoa dulu. Silakan duduk siap. Gerak kepada ibu guru hormat. Gerak berdoa mulai. Jadi Bu Guru berharap anak-anak tidak minder dengan identitasnya masing-masing. Tetap percaya diri ya. Ya. Nah, sekarang sekian dari Bu Guru untuk